warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Juliasi CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur. Pada sesi kali ini saya ditemani Ibu Amelia Herawati. Beliau merupakan guru kelas 6 dari UPTD SD Negeri 2 Tegalur. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Ibu Anin hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Jadi pada hari ini saya akan melakukan diskusi wawancara praobservasi ya Bu ya. Jadi sebelum Ibu Anin mengajar, sebelum saya observasi, di sini saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu Anin lakukan selama di kelas. Saya akan mensupervisi Ibu Anin di kelas yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang mana Ibu lakukan. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah saya sebagai awal saya agar Ibu lebih siap dan percaya diri saat nanti adanya observasi yang akan saya lakukan supaya Ibu lebih percaya diri. Baik Ibu. Jadi di sini saya akan ada beberapa pertanyaan ya yang nanti akan Ibu jawab. Baik, silakan. Kira-kira apa Ibu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik, di sini saya mengambil pembelajaran IPAS. Kalau untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik ini mampu mengetahui sistem organ tubuh manusia beserta fungsinya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik ini mampu melakukan simulasi dengan media sederhana tentang sistem organ manusia. Gitu ya Bu ya. Jadi itu merupakan tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Betul. Lalu bagaimana nih Bu kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai ketika saya observasi nanti di kelas? Kalau untuk area pengembangannya saya ambil di keterampilan dan pengetahuannya Ibu. Ya, jadi Ibu lebih berfokus pengetahuan dan keterampilan. Iya. Lalu selanjutnya Ibu, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, misalnya seperti strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau media pembelajaran yang akan nanti digunakan di kelas. Baik, kalau untuk pembelajarannya saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang di sini diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Ibu. Jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi menggunakan strategi KSI gitu ya. Lalu bagaimana dengan media yang kira-kira ingin Ibu gunakan? Lalu Bu Anin, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Baik Bu, kalau untuk media saya akan menggunakan LKPD. LKPD di sini dengan metode kerja kelompok dan penugasan. Kemudian untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual akan mengamati gambar. Tapi untuk anak yang memiliki gaya belajar kinestetik ini akan menggunakan media sederhana. Ya Bu ya, untuk media Ibu sudah persiapkan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajarannya yang akan saya observasi itu? Kira-kira hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa? Baik, kalau untuk jadwalnya saya menyesuaikan. Kalau di sini IPA saya akan laksanakan di hari Jumat pada tanggal 9 Agustus 2024. Kemudian jam pertama mapelnya IPAS, kemudian di kelas 6. Jadi insya Allah kita nanti saya akan melakukan observasi di hari Jumat ya Bu ya dengan materi pelajaran IPAS. Baik Ibu, nanti di sini saya akan masuk ke dalam kelas Ibu. Saya akan mencatat setiap kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Dan setelah itu, setelah selesai mengajar, kita akan ada percakapan lagi nih Bu ya, namanya percakapan pasca observasi. Nah, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Niko Agustin. Baik Ibu, siap. Oke, dari hasil percakapan kita hari ini Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Baik, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran mengenai media yang akan saya gunakan nanti. Kemudian saya akan
gambaran itu akan saya terapkan nantinya di pembelajaran IPA saya yang akan datang itu Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu udah ada sedikit gambaran tentang nanti pembelajaran yang akan saya observasi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sudah bersedia mengobrol, berbincang dengan saya di tahap praobservasi ini. Demikian ya Bu ya percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama Ibu Anindya Herawati. Sampai berjumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
lembar kerja yang sudah Bu Guru nanti Bu Guru bagikan. Sekarang lanjutkan dulu. Untuk kelompok mawar, satu-satu. Ini sistem rangka yang sudah Bu Guru cetak. Tugasnya anak-anak, kita perhatikan di sini ada beberapa bagian rangka manusia. Dari yang paling atas apa di situ? Tengkorak. Oke, di bagian mana tengkorak? Sentuh bagian masing-masing. Nah, ya, itu tengkorak ya. Kemudian yang kedua, rangka sentuh masing-masing, ya. Diamati dulu. Sudah? Secara berkelompok anak-anak kerjakan LKPD yang sudah Bu Guru berikan ya. Di sini pengerjaannya kelompok tapi ditulisnya di LKPD masing-masing. Tulis nama anggota kelompok mawar, misalnya Antara di situ. Nih, di sini sudah ada angka-angkanya. Ada angka 1, 2, 3 sampai dengan 23. Di sini anak-anak tentukan dari gambar yang masih rupang, masih kosong. Anak tulis, misal angka 1 di sini tulang apa? Misal tulis tulang leher, ya, tengkorak misalnya, atau tulang belikat. Tentukan dari gambar yang sudah Bu Guru kasih, kemudian isi di LKPD yang ini, ya. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Itu kira-kira buat apa? Tangan. Oke. Tangan ini bisa bergerak karena ada apa? Tulangnya, ada ototnya, ada sendinya. Sekarang lihat di media sederhana itu tulangnya itu yang mana? Ya, setiap ruas-ruas itu ada tulangnya masing-masing. Kemudian sendinya yang mana? Ya, yang tidak ada sedotannya. Itu sendinya, penghubung. Seandainya tanganmu ini tulang semua nggak ada sendinya, bisa gerak nggak? Nah, coba tanganmu digini-gini bisa nggak? Ya, ini bisa bergerak karena ada sendinya. Kemudian di situ bisa bergerak karena ada apa? Ototnya yang mana? Ya, yang dari tali. Coba anak tarik salah satu talinya. Ya, yang bergerak satu tangan, berarti ini yang bekerja ya otot tulang telunjuk. Kemudian coba tarik di bagian ibu jari. Nah, berarti yang bergerak ya jempol. Ibu jari itu jempol. Jadi yang bergerak itu ya ibu jari. Coba kalau anak-anak tarik semua. Nah, berarti ini semua bergerak. Di sini berarti ini benar. Ada tulangnya, ada sendinya, kemudian ada ototnya. Tulangnya ada berapa? Di setiap jari ini berbeda-beda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Juniarsi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur. Saya di sini ditemani oleh Ibu Anindya Herawati dan Ibu pengajar praktik Ibu Luke Agustin, pengajar praktik CGP angkatan 10. Dalam percakapan praobservasi kali ini, saya akan mengamati dan mengobservasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Anindya Herawati di kelas 6. Alhamdulillah Bu Anin, pembelajaran Bu Anin sudah dilakukan ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Baik, kalau untuk perasaan Ibu yang pasti pertama saya gugup ya Ibu, karena ini kesempatan pertama saya diobservasi oleh Ibu. Tapi setelah melakukan itu, alhamdulillah senang. Alhamdulillah ya Bu ya, yang awalnya gugup sekarang kita sudah lega, sudah senang gitu ya. Bila diceritakan kembali Ibu, area pengembangan yang telah Ibu lakukan itu kira-kira sudah sejauh mana? Kalau dari percakapan observasi kemarin kan yang ingin saya kembangkan di ranah kognitif dan psikomotor. Nah, di situ perkembangannya alhamdulillah sudah cukup baik, tapi memang hasilnya belum maksimal gitu. Gitu ya Bu ya, jadi pengembangannya sudah berjalan dengan baik. Lalu kira-kira ada hambatan atau kendala apa yang Ibu alami selama melakukan pembelajaran dalam kelas? Kalau untuk kendala, di sini kan anak-anak saya kelompokkan dari minat belajar mereka Ibu, dari auditori, auditori dan kan tadi kemarin ada 3 gitu ya. Nah, saya menemukan kekurangan di anak itu seperti ini Bu. Jadi satu kelompok itu kan random. Ada anak yang memang dia sudah bagus kognitifnya, pengetahuannya sudah bagus, tetapi kan di satu kelompok itu ada yang memang kurang. Nah, di anak yang kurang ini mereka memang dalam proses diskusi memang cenderung pasif. Jadi mungkin itu kekurangan di pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin Ibu. Kemudian selain itu juga tingkat kepercayaan diri anak didik saya masih tergolong rendah itu Ibu. Jadi di sini saya ambil kesimpulan ya Bu ya, hambatan yang Ibu alami itu masih ada kelompok anak itu yang masih pasif di dalam berdiskusi atau dalam berkelompok. Kira-kira dari kendala itu mengapa sih hal itu kok bisa terjadi Bu? Kalau menurut saya sih Bu, karena memang tingkat kecerdasan atau kecakapan setiap peserta didik itu berbeda-beda. Kemudian mungkin memang dari sayanya mungkin yang ada kekurangan di, misalnya harusnya kalau anak yang memang kognitifnya kurang, harusnya saya beri perhatian lebih dibanding teman yang lain, mungkin seperti itu Bu. Kemudian di pembelajaran yang lain memang saya merasa saya belum maksimal di tingkat itu, seperti itu Bu. Kemudian kalau untuk kepercayaan diri memang cenderung anak-anak di waktu tahap mereka mempresentasikan. Saat kelompok pertama saya minta untuk mempresentasikan itu susah sekali untuk anak yang mau maju Bu. Saya rasa memang mereka rata-rata setiap ditanya kenapa nggak mau, malu, pasti itu yang mereka jawab. Karena apa? Memang ini hal baru bagi mereka Ibu. Mempresentasikan di kelas 6 sebenarnya memang sudah mulai diajarkan, tapi mereka memang belum terbiasa. Itu jadi jadi di sini Ibu merasa ada kekurangan juga di dalam diri Ibu betul. Nah, kira-kira Ibu apa atau kapan Ibu akan melakukan perubahan yang tadinya kata Ibu tadi ada kekurangan, kira-kira kapan akan Ibu lakukan perubahan itu? Saya rasa di pembelajaran yang akan datang Ibu. Kemarin saya dapat sedikit ilmu dari Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSP itu. Saya akan terapkan di pembelajaran yang akan datang. Kemudian mungkin saya bisa meminimalisir kekurangan itu dengan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang memang membutuhkan perhatian saya lebih dari teman yang lain. Kemudian kalau untuk tingkat kepercayaan diri, mungkin saya bisa memberikan video-video terlebih dahulu Bu, video contoh misalnya. Tapi memang awalnya saya belum memberikan itu. Saya hanya todong ke anak-anak, ayo mempresentasikan. Memang saya menerapkan itu presentasi sederhana.
tetapi kan mereka selama ini belum ada gambaran. Mungkin untuk meminimalisir itu saya beri dulu video contoh-contoh tingkat anak kelas 6 saat mempresentasikan itu seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi nanti bisa jadi referensi untuk si anak-anak ini gitu. Jadi kedepannya ibu perubahan yang akan ibu terapkan di pembelajaran berikutnya atau yang kemarin sudah ibu lakukan, ibu sudah memberikan gambaran nih tentang cara berdiskusi, mungkin ya supaya anak itu termotivasi untuk melakukan berdiskusi dengan baik, dengan aktif gitu ya. Terima kasih Ibu Ani, luar biasa sekali atas refleksi tentang pembelajaran yang sudah ibu lakukan di dalam kelas saat proses observasi dalam kelas ya Bu ya. Saya sudah melakukan pengamatan ya Bu ya. Boleh kira-kira saya melakukan pengamatan? Boleh. Baik Ibu, setelah saya amati, alhamdulillah pembelajaran Ibu Ani di dalam kelas kemarin itu sangat luar biasa sekali. Pembelajaran berdiferensiasi sudah tampak, pembelajaran PSE-nya juga sudah tampak, luar biasa sekali. Tetap semangat, kerjasama yang bagus ya Bu ya, alhamdulillah gitu ya. Tekniknya pun sudah bagus, media pembelajaran yang sudah diterapkan, strateginya pun sudah bagus ya Bu ya. Oke Ibu, baik, untuk selanjutnya dari percakapan kita hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapat? Dari percakapan kita hari ini, tentunya saya jadi tahu nih Bu, kekurangan saya kemarin di pembelajaran saat itu observasi itu seperti apa. Memang dari setelah kita observasi itu Bu, saya melakukan refleksi sendiri. Oh ternyata memang saya ini kurang di bagian kekurangan saya kemarin di pembelajaran saat itu observasi itu seperti apa. Memang dari setelah kita observasi itu Bu, saya melakukan refleksi sendiri. Oh ternyata memang saya ini kurang di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Dan setelah kita melakukan percakapan pas observasi ini, saya jadi menemukan sendiri solusi untuk diri saya. Kekurangan saya ini berarti saya harus melakukan apa, itu saya temukan di percakapan kita kali ini. Begitu ya Bu ya, alhamdulillah sudah ada gambaran-gambaran dan sudah plong ya Bu ya, sudah diobservasi gitu ya. Terima kasih Ibu Anin, kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya, di percakapan berikutnya, diskusi berikutnya. Terima kasih Bu Anin atas kerjasamanya. Sama-sama Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.